Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, ahlan wa sahlan min jadid. Selamat datang di dalam majelis sharing night, dan semoga hari ini setelah sekian lama kota Bandung diuji dengan suhu yang cukup ekstrim ya. Hari ini turun hujan yang Masya Allah luar biasa, deras, petir, menjadi awal dari rahmat Allah untuk kita semuanya. Allahumma shayyiban nafi'a. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat Hari Santri untuk semua kita. Meskipun mungkin kalian ngerasa bukan santri, padahal santri itu tidak harus yang punya kesempatan mondok aja, tapi semua yang berazam untuk belajar kepada gurunya, baik di pondok pesantren maupun di sekolah-sekolah atau bahkan di majelis-majelis, insya Allah mereka semuanya adalah santri. Semoga semangat historisnya Hari Santri dengan dikeluarkannya sebuah panggilan jihad oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sehingga terjadilah perang besar di Surabaya pada tanggal 10 November. Ini menjadi semangat pembaharuan bagi kita semuanya dalam Islam, dalam dakwah, dalam thalabul ilmi. Bahwa ternyata peran santri itu bukan hanya sekedar belajar ilmu, tetapi juga punya kontribusi bagi bangsa dan bagi agama. Kalau dulu kontribusi santri adalah dengan mengusir para penjajah, mungkin kalau sekarang kontribusi santri adalah membangun negara ini dengan ilmu mereka, dengan karya-karya terbaik mereka. Nah, bertepatan dengan Hari Santri hari ini, pas juga memang jadwalnya sharing night. Biasanya sharing night itu kita memang temanya tentang ekologi ya. Tapi malam ini bertepatan dengan Hari Santri, saya pengen bahas sedikit tentang tema kesantrian. Karena memang momentumnya Hari Santri. Salah satu di antara harapan saya di anak muda Indonesia adalah jadilah generasi yang cinta akan literasi. Jangan sampai kita menjadi generasi hasil framing sosial media. Ini sangat menyedihkan ya. Kalau kalian nih Gen Z, nanti setelah kalian Gen Alpha, atau mungkin ada sisa-sisa generasi saya Gen Milenial yang masih muda, karena saya udah gak muda lagi ya. Makanya tadi saya nyebutnya teman-teman, adik-adik, anak-anak. Karena sebagian di sini anak-anak saya nih, yang anak-anak 20 Main itu kan seleting sama anak saya, jadi anak-anak juga. Harapan saya kepada kalian, para pemuda, yang jadi memang salah satu di antara kunci peradaban, khususnya di Indonesia, jadilah pemuda yang tumbuh dengan literasi yang baik. Kalian cinta dengan literasi. Jangan sampai referensi kalian itu adalah framing sosial media apapun versinya. Atau mungkin kalian akan dihadapkan dengan era AI, atau era di mana kalian bisa mendapatkan informasi secara instan dari prompting di AI. Apakah ini adalah sebuah kemajuan? Allahu a'lam. Kita lihat dari sisi positif ya, kemudahan. Tapi jangan sampai kehilangan akar pertanggungjawaban ilmiah. Betapapun kalian menggunakan fasilitas AI, saya tipe ustadz atau guru ngaji yang tidak anti terhadap perkembangan zaman. Mau zaman sosial media sebelumnya atau zaman AI sekarang, tanya sama anak-anak 20 Main. Saya bolehkan mereka kok pakai ChatGPT, bolehin mereka kok pakai DeepSeek, pakai Gemini, pakai apapun itu. Tapi dengan sebuah syarat, mereka nggak boleh mengabaikan pertanggungjawaban ilmiah dalam setiap prompting mereka. Mereka harus agak kritis ya. Jadi analytical thinkingnya, critical thinkingnya itu dipakai buat ngelihat apakah informasi yang diberikan AI ini punya referensi yang jelas atau enggak gitu. Karena saya pernah menguji ChatGPT dengan sedikit prompting saya tentang pertanyaan agama. Saya memposisikan diri sebagai orang yang enggak tahu agama sama sekali. Jadi saya nanya ke ChatGPT, jawabannya salah. Akhirnya saya koreksi, dia minta maaf.
Jadi ChatGPT pernah minta maaf sama saya gitu. Jadi kita bisa juga sekali-kali agak-agak jahil sama AI ya. Sebelum dia berubah jadi GI atau SI nanti nggak bisa jahil lagi. Mumpung masih AI nih, masih bisa dijailin lah. Nah, siapa tahu nanti kalau udah jadi SI, kalian yang bakal dijailin sama dia. Kalau sekarang masih bisa lah, karena kita masih di atasnya dia. Jadi saya tanya sebuah pertanyaan akidah, dia jawabnya salahnya agak fatal sih gitu. Sehingga saya koreksi nggak kayak gitu jawabannya. Kamu kenapa bisa ngomong gitu? Referensi kamu apa? Ternyata dia bilang, oh saya mah dapatnya dari banyak konten-konten di website yang bisa saya akses. Apa referensi buku kamu? Saya bilang, oh enggak dari website ini. Oh lain kali kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu harus cari referensi buku, walaupun buku digital. Oh baik, lain kali saya akan perbaiki. Itu pertama kali ChatGPT minta maaf sama saya. Kayaknya udah lebih dari 3 kali dia minta maaf. Terakhir tadi pagi juga minta maaf lagi tuh. Saya ngomongin tentang investasi ya. Saya catat sih data-data dia. Jadi kita kayak diskusi gitulah tentang investasi salah satu yang lagi rame sekarang. Saya minta dia kasih simulasi. Kalau gini gimana? Dia kasih simulasi. Udah panjang chatnya. Saya ulang pertanyaannya. Ternyata beda jawabannya. Saya bilang, kenapa kamu di atas ngomongnya kayak gini? Sekarang kamu kok kayak gini? Oh ternyata kamu detail juga ya, kata dia. Jadi dia mengkomentari saya, ternyata kamu orangnya detail juga ya. Maaf ya, saya tadi salah ngitung gitu. Oh berarti memang kita nggak bisa hanya mengandalkan kecanggihan AI. Udah gitu kayak sangat fanatik gitu loh. Semua yang dia sampaikan informasi seolah-olah udah pasti benar. Maka sebagaimana sosial media juga informasinya masih sangat relatif, bahkan syubhat, begitu juga di era AI. Makanya anak muda harusnya menjadi generasi yang cinta akan literasi. Jadi kalian cinta akan referensi, kalian harus punya analytical thinking dalam mencari sebuah informasi. Nggak bisa hanya sekedar gampang di framing oleh orang lain secara emosional kemudian kita terlibat dalam konflik. Apapun itu, ini nggak ada urusannya dengan kasus apapun lagi viral, tapi ini adalah bagian dari kebutuhan peradaban. Karena kalian adalah kontributor atau asetnya peradaban, nggak bisa kita membangun peradaban dari sentimen atau ego atau emosional karena framing-framing yang ada di sosial media ataupun informasi yang tidak berreferensi yang ada di AI. Makanya itulah kenapa kita perlu ngaji, kita perlu belajar, kita perlu baca buku, kita perlu meneliti, meriset, supaya pemikiran kalian itu memang hasil dari sebuah penelitian yang serius gitu. Kalau memang yang kalian lagi pikirkan itu sesuatu yang serius. Kalau kalian lagi mikirin sesuatu yang gimmick ya udah nggak usah terlalu serius-serius amat juga ya. Kalian lagi ngobrol sama Sandi nih, ya ada salah satu teman-teman kita yang di stand up. Ya udah nggak perlu riset yang kayak tentang ilmiah, mungkin riset sosial apa ya, biasa kalau riset anak-anak stand up tuh apa? Masalah sosial ya. Jadi bukan tentang referensi-referensi ilmiah. Tapi kalau kalian lagi mikirin tentang agama, tentang negara, tentang hal-hal yang sifatnya sangat krusial, itu penting sekali berpikir dengan referensi yang jelas. Jadi mindset kalian, persepsi kalian itu harus dibangun oleh buku. Jangan dibangun oleh Ustadz Hanan Said. Karena sekarang rame banget loh Ustadz Hanan Said di sosmed kan. 2 bulan lalu ada tuh yang sempat viral tuh di TikTok. Saya dapat linknya dari teman saya kirim link terus dia bilang kamu pernah ngomong kayak gini. Pas saya klik ada kata-kata gini. Ustadz Hanan Said, siapa yang menyayangi janda? Ada kayak gitu di TikTok. Bla 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 panjang gitu kan. Intinya motivasi untuk menyayangi janda lah. Pas saya baca, kapan saya pernah ngomong kayak gini gitu kan. Akhirnya saya lihatlah komennya ribuan tuh. Ternyata komennya tuh marah-marah sama saya. Dalam hati saya, ngapain kalian marah ke gua? Kan gua gak pernah ngomong kayak gini. Nah inilah korban framing yang terjadi di sosial. Mungkin yang punya akun tuh kayak niatnya baik sih, pengen bikin konten gitu lah. Apalagi yang kalian baca di belakang-belakang truk gitu kan. Kemarin saya lihat ada gambar saya di belakang truk lintas Sumatera tuh. Untungnya quotes-nya original sih, itu hadis sahih sih. Tapi lebih banyak tuh hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Saya gak pernah ngomong kayak gitu tapi pakai bahasa Ustadz Hanan Said. Akhirnya muncullah semacam persepsi, oh ini boleh ya, oh ini gak boleh ya, oh ini ternyata benar ya. Kayak yang pernah ramai itu gara-gara masalah ada, jadi Lora Kadam Sidik ngajak saya dakwah di Roblox.
Gitu kan ceritanya kan. Ini saya klarifikasi sekalian ya. Jadi Laura ngajak saya dakwah di Roblox. Saya tuh nggak pernah main Roblox, nggak ngerti. Saya kalau main game itu pun udah lama banget, entah berapa belas tahun yang lalu. Main gamenya bola doang, udah. Sekarang saya nggak main game lagi, saya padel. Jadi Laura ngajak saya dakwah di Roblox kan. Saya bilang ya udah hayu. Saya kan selalu antusias lah merespon inisiatif baik. Kata Laura, Ustaz dakwah yuk di Roblox. Emang gimana? Roblox itu kata dia kayak taman bermain yang siapa aja bisa bikin kegiatan di situ gitu. Nah daripada kegiatannya cenderung ke arah negatif, ya udah kita ikut aja ke taman itu terus bikin kegiatan yang fun tapi ada edukasi dakwahnya. Mau nggak Ustaz? Oh boleh. Sering di-invite kan saya ke Roblox tapi nggak tahu cara ngeresponnya. Ini cara masuknya gimana sih gitu ya? Akhirnya saya nggak pernah masuk sebetulnya. Tiba-tiba rame. Kemarin pas lagi main badminton, ada seorang teman bapak-bapak komplek lah ya. Dia nanya ke saya gini, Ustadz anak saya protes. Anak saya masih kelas berapa SD gitu, protes. Pas saya larang dia main Roblox, dia bilang Ustadz Hanan aja main Roblox. Kata dia saya main Roblox. Loh, Ustadz main Roblox gitu? Enggak pak gitu. Tapi kata anak saya rame itu Ustadz di Roblox ternyata ada Ustadz Hanan segala macam. Saya ceritalah kronologisnya. Oh ternyata saya cuma diajak ikut dakwah di Roblox, tapi yang viralnya saya main Roblox. Jadi teman-teman nggak bisa hal-hal yang terjadi di sosial media secara subjektif diposting atau diupload oleh orang-orang yang punya akun, apalagi kadang-kadang akunnya nggak jelas siapa pemiliknya, itu kita jadikan sebagai referensi walaupun mencatut nama-nama besar. Nama ulama-ulama besar Islam, Imam Asy-Syafi'i, siapa segala macam. Nggak bisa langsung kita jadikan sebagai referensi karena itu bukan standar ilmiah. Itu sangat nggak ilmiah tuh dalam sebuah studi ilmiah itu sangat tidak ilmiah kan. Karena itu bukan referensi kan, itu masih cenah. Padahal Nabi pernah mengatakan hati-hati dengan qila wa qala. Qila wa qala itu bahasa Indonesianya adalah katanya. Bahasa Jawanya jarene. Bahasa Sundanya cek saha, cenah. Nah ini kan domirnya gaib ya, nggak jelas. Nah hu itu siapa kan nggak jelas kan. Jadi cenah itu nggak jelas dari mana asal usulnya. Maka sosial media itu bagian dari cenah. Cek saha, cek Ustadz Hanan, benar nggak cek Ustadz Hanan? Ternyata enggak. Berarti kan nahnya dikembalikan kemana? Jangan-jangan Ustadz Raihan, jangan-jangan siapa gitu ya. Jadi teman-teman, ini bukan standar ilmiah. Sehingga pesan pertama saya sebelum kita sholat isya, nanti kita akan bedah tentang masalah kesantrian. Saya ngajak anak-anak muda seluruh Indonesia, apapun pemikiran kalian, mazhab fikih kalian, bahkan agama kalian, karena kita sama-sama anak bangsa, jadilah anak Indonesia yang cinta akan literasi, cinta akan referensi ilmiah, terutama ketika kalian bicara tentang persepsi yang berkontribusi dalam membangun opini publik. Jangan sampai kalian terlibat dalam opini publik berdasarkan cenah. Dan itu sangat membahayakan peradaban. Karena peradaban yang dibangun atas cenah berarti dia dibangun atas syubhat. Dulu ada seorang laki-laki di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia tinggal di Irak kalau nggak salah. Dia baru masuk Islam, mu'alaf ceritanya. Terus dia datang ke Madinah. Banyak bikin konten-konten yang tadi, konten cenah. Tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang fikih, tentang akidah. Banyak dia bikin konten. Sehingga, tapi dia public speakingnya tuh bagus gitu. Mungkin dia kayak influencer yang jago main sosmed pada masa itu ya. Tapi sosmednya kan pasar kan. Dia di pasar bikin konten, di pasar dia kayak speak up tentang apa gitu. Terus dia kayak jelasin apa, tiba-tiba jadi ngedadak ustadz gitu kan di pasar. Pengikutnya banyak, rame tuh. Lalu gara-gara pengikutnya udah banyak di Madinah, muncullah kontradiktif dan kontroversi tentang pemikiran Islam. Ada yang mempertanyakan keabsahan Al-Quran, ada yang mempertanyakan keabsahan hadis Abu Hurairah, ada yang mempertanyakan ini, mempertanyakan itu. Rame di antara umat gara-gara syubhat tadi, gara-gara referensi yang gak ilmiah. Akhirnya dia diambil sama Umar bin Khattab, dihadapkan kepada Umar, didebat sama Umar, di sidang sama Umar, ternyata memang dia tidak punya pertanggungjawaban ilmiah, dia sengaja mencari ketenaran lewat syubhatnya, maka kemudian dia dihukum cambuk 100 kali sama Umar bin Khattab. Lalu diusir dari Madinah, nggak boleh lagi dia bicara tentang agama. Ini bahayanya
pemikiran Islam yang tidak berlandaskan referensi. Semoga kita menjadi anak bangsa yang cinta akan referensi, cinta akan studi ilmiah, cinta akan riset, dan cinta akan literasi. Poin pertama tadi saya ingin mengajak anak-anak muda Indonesia untuk belajar lebih mencintai literasi, referensi, kajian-kajian ilmiah ketika kalian ingin membangun persepsi kalian tentang sesuatu, khususnya tentang Islam, tentang agama. Jangan sampai kita menjadi orang yang terbangun persepsinya dari cuplikan-cuplikan kalimat yang bahkan kalimat itu bisa jadi adalah kalimat yang tidak diambil dari sumber yang benar. Seperti kalimat yang tadi ditujukan atas nama saya, ternyata saya tidak pernah berbicara seperti itu. Akhirnya lahirlah sebuah persepsi yang keliru. Dan persepsi yang keliru ini meskipun hanya hal yang sederhana, takutnya nanti akan jadi sebuah standar. Sehingga kita menilai orang lain dengan standar itu. Menilai baik dan buruk, salah dan benar dengan standar persepsi yang keliru tersebut. Saya kasih beberapa contoh ya tentang bagaimana, atau salah satu contohnya ya, saya pernah dapat broadcast di grup, tapi saya udah left dari grup itu. Tiba-tiba nomor saya dimasukin ke grup itu, terus ada sebuah broadcast di grup Telegram. Judulnya larangan memakai sendal ke kuburan. Judul broadcastnya, larangan memakai sendal ke kuburan. Dia membawa sebuah hadis riwayat Abu Daud An-Nasai dengan derajat hasan. Hadisnya gini, Baina ana amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh ra'a rajulan yamshi fil qubur alaihi na'lan sibtiyatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya sahibas sibtiyatain, alqi sibtiyataik. Fanadhara ar-rajul falamma arafa Rasulullah alqahuma. Artinya, dari Bashir bin Al-Khasasiyah radhiyallahu an, ia berkata, ketika aku berjalan bersama Rasulullah suatu hari, beliau melihat seorang laki-laki berjalan di antara kuburan dengan 2 sendal sibtiyah. Maka beliau berkata, wahai pemilik 2 sendal sibtiyah, lepaskanlah kedua sendalmu. Lalu orang itu menoleh, dan ketika ia tahu bahwa itu adalah Rasulullah, ia pun segera melepaskan sendalnya. Nah, si yang membuat broadcast langsung mengistimbat hukum. Istimbat itu menyimpulkan hukum. Padahal istimbat ini kan kerjaannya para ulama ya. Gak boleh kita yang baru hijrah mengistimbat hukum, dan ini sangat bahaya. Bahkan saya pun tidak pernah mengistimbat hukum. Saya mengcopy paste hukum dari istimbat para ulama yang saya baca. Jadi tidak mengistimbat sendiri atau mengistiqra sendiri, saya enggak. Dia langsung mengistimbat hukum tentang ternyata ke kuburan pakai sendal itu hukumnya haram. Jadi enggak boleh. Siapapun yang ke kuburan kalau pakai sendal berarti dia berdosa. Saya carilah penjelasan hadis itu dari beberapa referensi. Ternyata para ulama seperti Imam An-Nawawi dan lain-lain, khususnya yang mazhab Syafi'iyah, membandingkan hadis itu dengan hadis lain yang lebih kuat riwayatnya, yaitu hadis Bukhari dan Muslim. Kalau tadi hadisnya hasan, Bukhari Muslim gak usah tanya kan, itu tersahih kedua setelah Al-Quran, kan gitu ya. Jadi referensi tersahih kedua dalam Islam setelah Al-Quran adalah Bukhari Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Innal abda idza wudi'a fi qabrih wa tawalla anhu ashabuh wa innahu la yasma'u qar'ani 'alihim. Atahu malakani fayuq'idanihi fayaqulani lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul Muhammad, dan seterusnya. Panjang. Terjemahannya dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika seorang hamba telah diletakkan di dalam kuburnya, para sahabatnya telah berpaling meninggalkannya. Sungguh ia mendengar suara langkah sendal mereka. Dan masih banyak kalimat di bawahnya tentang pertanyaan kubur lah ya. Karena ulama ini kan kalau menulis kitab biasanya ngasih judul juga nih. Kayak misalnya di dalam Sahih Bukhari itu ada sebuah judul, bolehnya menamakan masjid dengan nama kabilah. Jadi judul hadisnya boleh menamakan masjid dengan nama kabilah. Tapi hadisnya tentang lomba berkuda. Jadi ada pertandingan turnamen berkuda di zaman Nabi, di mana
startnya di Thaniyatil Wada, sedangkan finishnya di Masjid Kabilah apa gitu, saya lupa nama kabilahnya. Tapi dinamakan dalam kalimat hadis itu Masjid Kabilah apa gitu. Misalnya kalau ini Saninten, Masjid Saninten, boleh nggak namain Masjid Saninten? Boleh, nggak harus Masjid Al-Latif. Jadi karena hadisnya begitu. Lalu ternyata hadis ini bukan hanya tentang nama masjid kan, tapi bolehnya di depan masjid mengadakan acara event olahraga gitu. Nah ini artinya banyak versi lah tentang istinbat sebuah hadis. Nah hadis tadi ternyata diangkat oleh para ulama, orang yang sudah meninggal ketika keluarganya meninggalkannya 7 langkah sendal, dia tuh benar-benar mendengar Qur'ani alihim, mendengar apa Qur'an teh? Hentakan langkah-langkah sendal. Na'lun, ni'al. Pertanyaannya kenapa ya? Di sini boleh masuk ke kuburan pakai sendal. Sementara di hadis yang tadi nggak boleh. Barulah ulama mengistimbat hukum. Sendal yang dilarang tadi adalah sendal dengan merek tertentu namanya Sibetiyah. Apa itu Sibetiyah kata para ulama? Kan ulama ini teliti kan Islam itu kan. Itu kan kalau nyantri di pesantren omongannya tuh kayak gini-gini nih. Penelitian hadis, fikih, bukan yang tausiah jomblo, patah hati, bukan. Itu kalau di kajian saya, ringan lah. Makanya kalau mau nyantri yang benar ya beda sama yang kajian-kajian umum. Kalau yang nyantri benar itu bahsul masail. Kalian lihat dari pondok-pondok tradisional kalau lagi bahsul masail tuh, debat tentang satu urusan, itu tuh keluar dalilnya ngeri-ngeri tuh. Jadi nggak ada yang kayak ringan-ringan di sharing night, sharing time. Kalau mau agak sedikit berat mungkin kalian sarung time lah di pesantren atau di tempat saya, itu pun gak berat-berat banget, lumayan lah gitu. Nah kata para ulama, Sibetiyah itu adalah sendal bludru yang hanya dibeli oleh orang kaya dan belinya pun di Damaskus, gak ada di Mekah, Madinah. Artinya sendal mahal, branded lah kalau sekarang. Sedangkan na'al itu sendal toilet yang dari kayu itu loh. Makanya Qur'an ketika dihentak tuh ada bunyinya kan? Kalian pernah pakai sendal kayu toilet kan? Bunyi tak tok kan? Nah, sehingga para ulama menyimpulkan sebetulnya yang dilarang itu bukan pakai sendal, tapi bermewah-mewahan ke kuburan. Karena alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini bahayanya orang yang krisis literasi. Tapi dia merasa punya, ada ini kok hadisnya nih. Iya, itu memang hadis. Derajatnya bagus, hasan gitu. Bahkan sahih kalau beberapa yang cerita lain gitu. Tapi apakah cukup menyimpulkan satu istimbat hukum dengan satu hadis doang? Gak cukup. Tapi ini hadisnya jelas, ya jelas. Tapi Islam gak cuman dengan satu referensi langsung disimpulkan. Tapi emang susah ngomong sama orang yang baru hijrah kan ya. Karena kajian tentang hadis tadi itu kajian kuliah. Sementara dia masih SD. Anak kuliah ngomongin rumus matematika tingkat lanjut ke anak SD yang gak akan nyambung. Makanya kesimpulannya adalah kita emang harus belajar jadi anak kampus, jadi mahasiswa kalau mau ke level yang pemikiran Islam. Kalau enggak ya udahlah kita belajar sendiri aja dulu, jangan banyak komen di sosmed. Jangan-jangan komen kita itu cuma transfer pahala doang. Pahala kita sholat baru dikit udah ditransfer kepada orang lain sehingga orang yang untung robah, kitanya muflis. Kitanya bangkrut gara-gara komennya ternyata keliru atau malah memunculkan fitnah atau syubhat di tengah-tengah umat. Ini salah satu contoh aja betapa kesimpulan yang diambil walaupun dari hadis yang benar, hadis hasan, bisa salah kesimpulannya karena nggak paham kaidah-kaidah ilmu fikih, ilmu alat. Dulu di zaman tabi'in pernah terjadi kayak gitu tuh. Ada tabi'in yang salah menyimpulkan ayat tentang wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jadi lagi perang, terus karena musuhnya kuat banyak, tiba-tiba seorang laki-laki tabi'in berdiri bilang kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, jangan sampai kalian celaka hari ini, yuk kita mundur. Karena Allah berfirman wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian mencelakai diri kalian dengan tangan kalian sendiri. Langsung dipukul semua sahabat. Tapi ini bukan pukul yang tarung ya. Pukul maksudnya didorong gitu. Turun kamu gitu. Jelek sekali pemahaman kamu tentang ayat. Ayat itu turun kepada kami kaum Ansor. Ketika kami ingin menjual senjata. Ketika kami berkata kaum muslimin itu prajuritnya udah banyak. Ya udah kita gak usah berperang lagi hari ini.
Karena sudah banyak yang menggantikan kita. Turunlah ayat, janganlah kalian mencelakai diri kalian dengan tangan kalian. Maksudnya, apa maksud mencelakai? Menjual senjata. Orang Islam gak boleh jual senjata dalam makna menyerah. Dalam makna gak mau berperang lagi gitu. Orang Islam gak boleh, kalau di zaman Nabi dulu ya, ketika ada panggilan bela negara kalau bahasa sekarang, karena dulu jihad itu kan untuk bela negara dari penjajah kan. Ada panggilan bela negara, dia gak mau bela negara. Itu gak boleh dalam Islam, itu sama dengan mencelakai diri sendiri. Sementara pemahaman tabi'in mencelakai diri sendiri justru pergi berperang. Pemahaman sahabat mencelakai diri sendiri justru nggak pergi berperang. Kok kebalikan? Beda cara memandang ayat. Padahal ayatnya sama. Siapa yang benar? Ya udah pasti sahabat lah. Karena mereka yang tahu asbabul nuzul, wurud segala macam ketika ayat itu turun. Jadi banyak ilmu-ilmu alat yang harus dipelajari. Gak cukup Allah berfirman, Rasulullah bersabda, jelas kok ini ayatnya, jelas kok ini hadisnya. Gak bisa kayak gitu. Itu cacat secara ilmiah. Dan kita gak dididik kayak gitu. Saya 6 tahun nyantri, terus juga di Al-Azhar saya 6 tahun. Walaupun 4 tahunnya belajar, 2 tahunnya saya gak di Al-Azhar, tapi masih juga ikut halakoh-halakoh. Kita gak pernah diajarkan, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, hukum. Gak bisa kayak gitu. Islam ini agama orang cerdas, bukan agama orang polos. Jadi kalau kalian masih polos, kalian belum utuh menjadi seorang muslim. Karena Islam ini diturunkan kepada Nabi yang paling cerdas, lalu diwariskan kepada para sahabat yang cerdas-cerdas, yang ngafal Quran sekali dengar 1 juz langsung hafal. Para sahabat yang teliti-teliti dalam memandang sebuah hukum, gak bisa menyimpulkannya hanya sekedar tahu 1-2 hadis itu pun dari sosial media, langsung menyimpulkan dan menyalah-nyalahkan. Bahaya teman-teman. Kita gak boleh tumbuh sebagai generasi yang seperti itu. Kita harus tumbuh sebagai generasi yang punya standar ilmiah, bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Barulah kemudian kita bisa menjadi umat yang wasaton, syuhada ala nas, umat yang maju, umat yang bisa jadi syuhada. Itu artinya teladan, inspirasi bagi umat-umat yang lain. Orang lain aja di luar sana, mereka tuh risetnya luar biasa untuk sampai menyimpulkan sebuah produk teknologi atau sebuah penemuan ilmiah. Mereka itu kan riset kan. Sementara kita nggak riset. Menurut saya, menurut yang saya dapat di TikTok, hadis TikTok namanya. Hadis TikTok itu kan bukan mungkotik lagi ya, bukan terputus lagi, udah bahkan bisa palsu, mungkar gitu. Jadi karena TikTok ini kan dipertanyakan kesikohannya kan. Dipertanyakan ke apa sikoh teh? Terpercaya gitu. Bisa dipercaya nggak nih sumbernya? Kan berarti nggak sikoh. Bagaimana kalian mengambil sebuah berita dari sumber yang tidak sikoh? Tapi kalian begitu pede untuk merasa paling benar dan menyalahkan orang lain, itu bahaya sekali itu. Nah, saya punya satu rekomendasi ya buat kalian yang pengen belajar Islam dengan hal-hal yang sifatnya kontroversi. Jadi kalau ada isu-isu kontroversi, ini boleh nggak, itu boleh nggak? Boleh nggak kita berzikir secara bersama-sama setelah sholat? Boleh nggak baca ini? Boleh nggak baca itu? Termasuk kalau berzikir itu boleh enggak kita yatamayal? Yatamayal tuh kayak gini atau kayak gini? Karena ada hadisnya untuk yatamayal, untuk apa yatamayal teh? Gini teh apa namanya? Mengayunkan badan. Boleh ke kanan ke kiri atau ke depan dan ke belakang. Itu boleh enggak sebetulnya? Silakan, ini salah satu rekomendasi saya. Ustadz yang cukup baik membahas ini secara tenang, tidak terlibat dalam konflik perdebatan, tapi punya referensi yang jelas. Menurut saya nih, salah satu ustadz yang bagus untuk kalian jadikan referensi ringan, tapi cukup menjawab adalah Ustadz Ajir Ubaidillah. Nanti cari akunnya, rame tuh, Ustadz Ajir Ubaidillah. Beliau kalau ngomong itu referensinya itu jelas nih. Ini ada di dalam kitab ini ada di hadis ini. Jadi beliau tapi nggak menyerang siapapun, bagusnya itu. Jadi nggak sampai ribut lah. Walaupun nanti yang merasa nggak setuju ribut sendiri sih di komen. Harusnya kan kita jangan jadi generasi gitu ya. Udahlah nggak usah ribut, terima atau ya udah nggak usah. Saling respect dengan perbedaan aja. Tapi bahwa beliau menjelaskan sisi ilmiahnya tuh bagus untuk membangun persepsi kita tentang Islam, khususnya hal-hal yang sifatnya syubhat di tengah-tengah umat, tentang apa yang dianggap budaya atau yang bukan budaya dan seterusnya. Insya Allah ada penjelasan ilmiahnya di situ. Silahkan cari aja AJIR Ubaidillah, Ajir Ubaidillah. Saya juga sering mendengar dari beliau karena beliau bagus ilmunya, Masya Allah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT, sekarang kita masuk kepada poin kedua. Dalam budaya tolabul ilmi Islam,
Ada satu metode Islam yang sangat klasik, yang sangat turos, yang sangat kuat dalam mencari ilmu yang mulai ditinggalkan sekarang. Namanya metode mulazamatus syekh. Namanya metode mulazamatus syekh. Mulazamah itu artinya mengikuti atau lazim, kalau bahasa sederhana itu lazim. Lazim itu artinya terus menerus atau biasanya atau dalam kebiasaan. Jadi mulazamah itu artinya melazimkan diri, melekatkan diri, mewajibkan diri, menambatkan diri. Artinya dia ikut kepada syekhnya. Ini salah satu metode thalabul ilmi atau tarbiyah atau madrasah Islam yang sudah ada sejak zaman para anbiya, bukan cuma Nabi Muhammad, bahkan zaman para anbiya, tapi mulai ditinggalkan dalam metode pendidikan modern kita mungkin sejak runtuhnya khilafah Islamiyah. Sejak era modern sekarang di mana negara Islam sudah terpecah-pecah, akhirnya metode mulazamah ini mulai ditinggalkan, kecuali tersisa di beberapa lembaga pendidikan tradisional yang kelak karena ketidaktahuan kita menamakannya sebagai budaya. Padahal itu bukan budaya, itu sunnah. Cuman karena ketidakfahaman kita sudah putus link referensi kita, dan karena dilihatnya adanya di kampung-kampung, nggak ada di urban, terus kita bilang itu budaya. Budaya Jawa, budaya NU, budaya tradisional. Kita menyebutnya gitu kan. Padahal itu bukan budaya. Itu adalah sunnah yang masih terjaga, cuman qadarallahnya terjaganya di kampung-kampung, di daerah, di lembaga-lembaga pendidikan tradisional, bukan di lembaga pendidikan yang mahal-mahal di kota. Seolah-olah kita lebih maju, kita lebih hebat, kita lebih baik dalam metodologi ketimbang mereka yang tradisional. Padahal lalu nanti muncul sekelompok orang yang baru hijrah yang mungkin gak paham, mengambil kesempatan ini untuk menjudge bahwa itu adalah budaya yang salah. Harusnya ke guru gak usah gitu-gitu amat. Kita mah ke guru biasa-biasa aja seperti di urban. Kita lupa kalau itu bukan cuma budaya, itu sunnah para anbiya dan sampai juga menjadi sunnahnya Rasulullah SAW. Mulazamah. Kita ambil contoh mulazamah, bagaimana belajar ke guru itu enggak cuma di majelis. Belajar ke guru itu tapi adalah hidup bersama guru. Beda antara kalian di majelis dengan hidup bersama guru. Hari ini banyak orang yang ngerasa udah belajar agama hanya dengan duduk di majelis. Dia enggak kenal dengan gurunya enggak kenal dengan dia. Kayak kita sekarang, apakah saya kenal semua kalian? Enggak. Mungkin kalian kenal saya tapi hanya saya dari permukaan. Kalian enggak tahu keseharian saya. Kalian nggak tahu apa yang saya lakukan, kalian nggak tahu sisi saya yang daily-nya, yang di rumah, yang di jalan, yang di apa, kerjaan saya apa, kalian nggak tahu kan? Kalian cuma tahu saya itu Ustadz Hanan Said, udah itu doang. Quotes-nya Ustadz Hanan, 1 minute booster, cuma itu doang yang kalian tahu. Atau yang netizen tahu, kajiannya cinta-cintaan mulu, itu karena dia nggak tahu saya kan, nggak tahu seradikal apa saya. Dia taunya cinta-cinta, kan itu hanya salah satu segmen saya. Kalian gak pernah dengar kan kalau saya lagi membahas tentang pergerakan. Karena itu bukan untuk konsumsi publik, itu bukan untuk di sosmed, itu untuk murid-murid saya yang ada di lembaga saya doang gitu. Di luar lembaga saya akan bahasnya ya gimana kalau lagi patah hati, gimana kalau lagi ini. Karena emang masalahnya itu sekarang mental. Gimana cara membuat personal boundaries dalam versi hadis, dalam versi Islam. Sekarang ekologi, mana ayat-ayat tentang ekologi. Apa dosa pertama manusia? Yaitu dosa ekologis dengan cara memetik sesuatu dari pohon yang dilarang. Ini kan sebetulnya yang kalian tahu di permukaan. Kalian gak tahu pemikiran saya, kenapa saya malam sering gak bisa tidur, apa yang saya pikirkan, apa yang saya bikin, proyek-proyek yang saya buat dalam bentuk misalnya sekolah gratis kah, atau mungkin bareng dengan istri kita bikin lembaga untuk menyantuni anak-anak orang-orang sakit, tumor, kanker dan gratis. Kan gak ada yang tahu, taunya yang di belakang truk tadi. Taunya siapa yang menyayangi janda. Artinya akhirnya menyimpulkannya kayak gitu. Kenapa? Karena tidak mulazamah, cuman duduk di dalam majelis. Apakah itu salah? Nggak salah, tapi bahwa itu belum utuh. Sehingga nggak bisa kita mengaku diri kita sebagai thalibul ilmi atau seorang murid atau seorang santri kalau kita baru hanya duduk di majelis ilmu. Udah baik, tapi belum selesai tugas kesantrian kalian. Kalian harus mulazamah dengan guru-guru. Walaupun nggak perlu harus lama banget, tapi makin lama makin bagus. Nah biasanya konsep atau metode mulazamah ini adanya di lembaga pendidikan yang nyantri.
di pondok pesantren, biasanya mulazamah. Karena dia sama gurunya kan 24 jam kan. Dia tinggal di situ, dia makan bareng dengan gurunya, dia lihat kehidupan gurunya sehari-hari. Ada guru yang petani, ada guru yang beternak, ada guru pengusaha, ada guru ini, ada guru itu. Jadi dia tahu keseharian gurunya. Sehingga akhirnya dia bukan hanya ngambil ilmu dari sisi nasihat-nasihat majelis, tapi dia ngambil ilmu dari sisi teladannya, pemikirannya, perjuangan guru itu apa, dia yang terusin. Itu dahsyatnya mulazamah. Sementara kalau di majelis, kalian gak akan nerusin legacy perjuangan saya kan. Saya lagi memperjuangkan pendidikan gratis untuk anak muda Islam. Gak akan kalian terusin perjuangan itu. Kenapa? Orang kalian cuma ngambil nasihat saya doang, bukan ilmu bahkan, cuma nasihat. Tapi teman-teman pemuda hijrah, anak-anak siswa 20 Mind ataupun anak-anak pesantren, mereka akan meneruskan. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang sedang saya perjuangkan. SD gratis, SMA gratis misalnya, dengan kurikulum yang belajar dari alam, kurikulum internasional, kurikulum Islam, mereka akan belajar untuk meneruskan perjuangan itu karena mereka tahu apa yang saya perjuangkan. Itu karena mulazamah. Tapi kalau kalian hanya hadir di majelis, kalian nggak tahu apa yang sedang saya perjuangkan, sehingga kalian hanya mengambil nasihat, pulang. Dan itu baik, cuman belum selesai. Sehingga tidak ada sebuah estafet ilmu yang berkah yang terjadi dengan metode yang kekinian itu. Metode majelis, metode tabligh akbar, metode sharing, metode event-event berbayar di ballroom dan segala macam. Itu kan hanya metode-metode taklim yang memenuhi kebutuhan harian kita. Tapi itu belum selesai. Sehingga kalau kita bicara tentang kenapa mazhab Syafi'iyah yang udah ratusan tahun itu masih bertahan sampai sekarang. Kenapa Muhammadiyah yang sudah 100 tahun lebih itu juga masih bertahan sampai sekarang? Kenapa NU yang sampai udah 100 tahun itu masih bertahan sampai sekarang? Itu bukan lewat metode taklim. Itu bertahan karena metode mulazamah. Kalau enggak NU udah selesai dari sejak awal, Muhammadiyah udah selesai sejak awal. Atau mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah udah selesai di era pertama. Imam Abu Hanifah meninggal, selesai sudah kajiannya. Enggak ada yang nerusin lagi. Tapi karena mulazamah, muridnya Imam Abu Hanifah bikin kitab yang membukukan. Kan Imam Abu Hanifah tidak pernah membukukan kitab fikih beliau. Beliau cuma ngajarin aja dalam halaqah. Lalu muridnya yang membukukan kitab fikih Hanafiyah. Jadilah kitab fikih Hanafiyah itu tersebar di Irak. Kemudian Imam Malik punya murid tersebar di Afrika Utara, tersebar di Mesir. Imam Syafi'i juga gitu, tersebar juga di Mesir terutama. Walaupun agak rame sama muridnya Imam Malik. Intinya adalah dakwah mereka tuh jadi panjang generasi ke generasi itu karena mereka mengambil metodenya Nabi. Apa metode Nabi? Mulazamah. Makanya ajaran Nabi bertahan sampai sekarang. Diwariskan dari sanad, dari riwayat ke riwayat. Dari satu generasi ke generasi yang lain. Karena mereka semuanya mulazamah. Meneruskan perjuangan orang sebelumnya. Rasulullah berjuang apa? Diterusin sahabat. Sahabat berjuang apa? Diterusin tabi'in. Tabi'in berjuang apa? Diterusin tabi'in dan seterusnya sampai sekarang. Itu dahsyatnya ilmu melalui metode mulazamah. Tapi kalau hanya taklim, selesai. Salah satu nasihat guru saya, Yai Marzuki Mustamar, ketika saya di Malang, kata beliau, kita udah ngelihat bagaimana viralnya Ustadz Hanan di sosial media, di kajian-kajian, di tablik-tablik akbar. Kayak kemarin di Pekanbaru kita adain acara di depan Masjid An-Nur yang hadir 60.000 orang misalnya. Dulu kita ngadain di Gedung Sate ya, yang hadir juga sekitar 50.000 orang. Kita udah lihat Ustaz. Tapi pertanyaan saya kata Yai Marzuki, kalau Ustaz meninggal siapa yang nerusin? Gak ada Yai, saya bilang. Karena saya tidak pernah mengkader. Saya rame sendiri gitu. Kata beliau kalau gitu coba bikin satu metode dakwah yang kecil gak apa-apa. Tapi insya Allah Ustaz mengkader. Sehingga nanti kalau ada apa-apa dengan Ustadz, ada yang nerusin perjuangan pemuda hijrah, dakwah tentang anak muda, urban itu seperti apa, ada yang nerusin. Baik, akhirnya kita bikinlah pesantren, pesan_tren itu, walaupun bukan benar-benar pondok pesantren. Karena memang metode kita tentang dakwah anak urban. Muncul adalah alhamdulillah Ustadz Raihan. Kan tahu Ustadz Raihan yang di depan kalian ini, sekarang beliau adalah ketua pemuda hijrah. 2000 berapa Ustadz? 2018 ya? 2016 beliau duduk di sini pakai baju SMA. Beliau duduk di sini pakai seragam SMA. Sekarang ketua pemuda hijrah. Dan insya Allah saya yakin di tangan beliau pemuda hijrah jauh lebih maju, lebih hebat daripada di zaman saya. Tapi insya Allah pahala beliau ngalir buat saya. Oh enak Ustadz dong kalau gitu. Ntar
Kalau kalian membuat metode sendiri, nih pertanyaan gini, saya kan bukan siapa-siapa ya. Kalau saya membuat sebuah gerakan sendiri nih, kayaknya gerakan saya nggak gede-gede amat. Sehingga pahala saya juga nggak gede-gede amat. Mending saya membesarkan gerakan guru-guru sebelum saya. Sekarang guru-guru sebelum saya yang saya kampanyekan dakwahnya adalah Hadratus Syekh. Terserah, mungkin di sini ada teman-teman Muhammadiyah, silakan perjuangannya Kiai Ahmad Dahlan, saya perjuangannya Hasyim Asy'ari. Ide-ide mereka lah atau dakwah-dakwah mereka lah yang saya teruskan, yang saya estafetkan. Gak perlu saya membuat dari awal, saya hanya perlu touch up sesuai dengan segmentasi dakwah saya aja. Sehingga kebesaran ide itu, pahala besar dari ide-ide besar mereka ngalir buat saya dan ngalir buat mereka juga. Tapi kalau saya merintis usaha dakwah dari awal lagi yang belum proven, dengan amal saya yang gak sehebat mereka, tidak tentu berkah. Saya gak punya amal-amal rahasia sehebat-hebat para masyayikh. Bisa jadi dakwah saya nggak sepanjang mereka sampai ratusan tahun kan. Bisa jadi di generasi kedua udah selesai. Konflik internal, bubar organisasi, masing-masing sendiri, beda lagi metodenya. Kan sedih sayanya yang udah dalam kubur, ternyata dakwah saya nggak sampai lagi. Kenapa ya sekarang nggak ada lagi pahala yang ngalir, ternyata udah bubar. Kenapa bubar? Konflik. Konflik masalah yayasan lah, konflik masalah lahan apalah, konflik masalah inilah, masalah itulah. Jadi kayak nggak berkah gitu. Sementara kalau saya nerusin yang udah jelas-jelas berkah, kan keberkahan itu kan nggak sembarangan ya, pasti ada amalan rahasia dari mereka kan. Nggak mungkin Imam Syafi'i, kan waktu itu ulama bukan hanya 4 mazhab sebetulnya fikih Islam tuh. Lebih dari 10 mazhab loh. Pertanyaan kenapa 4 yang bertahan sejauh ini gitu. Kan berarti ada amalan khusus dari 4 imam yang luar biasa ini. Apakah kita udah setaraf dengan mereka? Belum. Saya mah nggak pede sehebat mereka. Sehingga lebih kayaknya tuh lebih instan, saya nerusin aja. Saya pilih salah satunya. Terserah kalian kalau di Indonesia mau Muhammadiyah atau mau Persis atau mau NU, pilih salah satunya, lalu terusin. Sambil respect sama yang berbeda, terusin aja. Insya Allah berkah ilmu mereka dan berkah pahala kalian akan berlipat ganda. Harusnya kayak gitu cara kita meneruskan estafet dakwah. Oke, saya kasih beberapa contoh mulazamah. Yang tadi saya baca di sholat Isya, yaitu mulazamahnya Nabi Musa ke Nabi Khidir. Itu metode mulazamah. Harusnya kan bahasanya gini kan. Nabi Musa ketika ketemu Nabi Khidir itu kan ngomongnya gini. Hal attabi'uka, bolehkah saya ikut engkau? Ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Harusnya kan kalau pakai metode majelis, bahasanya bukan gitu. Bahasanya gini, hal ajlis fi majlisik. Boleh enggak saya duduk di majelis Anda? Enggak harus ikut. Nanti kalau Nabi Khidir pulang ya pulang aja masing-masing. Nabi Musa pulang, bahkan dalam cerita di awalnya, wa idh qala Musa li fatah la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdhiya huquba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita id awayna ila as-sakrah fa inni nasitul hud wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba qala dzalika ma kunna nabgha fartadda ala atharihima qasasa. Itu kan perjalanan tuh. Berarti Nabi Musa sendiri menggunakan metode mulazamah untuk kadernya. Jadi ada satu murid Nabi Musa yang ikut Nabi Musa mencari Khidir. Lalu nanti Nabi Musa ikut Khidir. Gitu aja terus. Nabi Ibrahim juga gitu. Nabi Ibrahim pindah dari Irak ke Palestina sama siapa? Sama Nabi Lut. Lut muda, belum jadi nabi. Jadi Lut muda itu mulazamah kepada Nabi Ibrahim, pindah dari Irak ke Palestina. Nanti ketika udah cukup ilmu, beliau meneruskan dakwah Ibrahim pergi sendiri. Sampai kejadian yang kaum Lut. Jadi bukan sekedar kayak Nabi Ibrahim bikin taklim tabligh akbar di Irak. Sehingga jadwal Nabi Ibrahim 1 tahun sudah full. Jadwal Nabi Muhammad 1 tahun sudah full. Gak bisa, walaupun udah ngechat admin, manajemen gak bisa. Kenapa? Jadwal tabligh akbarnya udah full 1 tahun. Nabi kan gak sibuk tabligh akbar doang kan. Banyak kader yang beliau kaderisasi. Begitu juga orang ketika ngundang saya, kenapa ya susah banget dapat jadwal Ustadz Hanan? Karena sekarang porsi saya sudah dibagi 3. Sepertiganya buat keluarga dan diri saya, sepertiganya buat keluar kota, sepertiganya lagi memang di Bandung buat kaderisasi. Jadi nggak bisa orang ngundang saya dengan nanya, Ustadz tanggal sekian kosong nggak? Kosong sih. Ya udah kajian di tempat kita, nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Karena kosong ini artinya saya ada di Bandung buat kaderisasi di pesantren. Bikin program, bikin sekolah, bikin ini, bikin itu. Bukan sekedar kosong berarti saya tidur-tiduran doang. Enggak juga. Malah sering kurang tidur saya.
Kenapa? Karena kosong di sini artinya programnya bukan untuk tabligh akbar, tapi untuk kajian-kajian yang terbatas. Saya diskusi sama Ustadz Raihan, sama teman-teman. Diskusi itu bukan berarti saya lagi enggak. Itu bagian dari tarbiyah, tapi tarbiyahnya halakoh kecil yang kita sebut FGD. Bentuknya seolah-olah diskusi, seperti diskusi Musa dengan muridnya. Kita udah capek nih, mana makanannya? Saya udah perjalanan jauh, kan itu seolah-olah hanya diskusi sederhana. Enggak, itu enggak sederhana. Al-Quran tidak mencantumkan sesuatu yang tidak ada hikmahnya. Berarti itu penting adegannya. Adegan apa? Adegan dialog antara guru sama murid. Apakah di situ ngomongin ilmu? Enggak sama sekali, tapi ngomongin perjalanan. Tapi itu tarbiyah. Ketika muridnya lupa tentang cerita ikan itu, di situ ada tarbiyah. Ketika misi mereka mencari seorang laki-laki, di situ ada tarbiyah. Dan seterusnya. Ini kan hanya simbolik aja perjalanan mereka yang dicuplik sama Al-Quran. Intinya ternyata yang ditanya oleh Nabi Musa kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka, boleh enggak saya ikut engkau? Bukan boleh enggak saya duduk di majelismu. Itu yang disebut dengan metode mulazamah, ikut. Terus Nabi Khidir bilang apa? Innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Kamu enggak akan sabar ikut saya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Gimana kamu bisa sabar kalau kamu enggak ngerti apa yang terjadi? Ternyata salah satu rahasia mulazamah itu adalah sabar sama guru. Saya dulu sering bilang ke anak-anak tarbiyah, jangan tanya sesuatu yang belum dijelaskan, karena pada waktunya nanti akan dijelaskan. Ada banyak keputusan-keputusan saya di awal, saya nggak kasih tahu kenapa. Tapi kemudian di framing, wah wali banget. Dia kalau ngomong tuh ternyata terbukti. Bukan itu, saya udah merencanakan. Cuman dijelasin di awal tuh ribet. Ya udah ikut aja dulu. Bukan berarti omongan saya tuh berarti Ustadz Hanan itu wali. Apa yang diomongin ternyata terjadi. Saya nggak sewali itu sih. Emang saya wali sih, wali murid ya. Tapi saya nggak karomah gitu. Saya orang biasa aja, nggak karomah. Cuman memang belum waktunya dijelasin sekarang. Ikutin aja dulu, nanti akan ngerti. Karena ada hal yang kalau dijelaskan di awal justru nggak bagus. Dirasain dulu aja, dialamin dulu aja, dinikmatin dulu aja, atau pengalaman ya, dijalanin dulu aja biar ada pengalaman. Oh ini ya maksudnya, lebih kuat daripada dijelaskan di awal. Dan itu nggak akan bisa lewat majelis. Itu baru bisa dapat lewat mulazamah. Sehingga kata Nabi Khidir, fa in taba'tani fala tas'alni an syai' hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau kamu ikut saya, syaratnya jangan tanya apapun sampai saya sendiri ngejelasin ke kamu. Pokoknya ikut aja. Di kita dibilang fanatik. Padahal Nabi Khidir berarti mengajarkan fanatisme. Pokoknya ikut aja, jangan tanya sampai saya jelasin kepada kamu. Kata Nabi Musa, satajiduni insyaallahu sabira wala a'silaka amra. Ya udah, saya akan ikut, saya nggak akan bantah apa-apa. Nyatanya pas jalan ada kejadian aneh, naik kapal, kapalnya dibocorin. Saya yakin kalau saya ada di situ juga protes sih. Jadi jangan pernah menjudge Nabi Musa ya. Wah Nabi Musa mah, memang kita lebih sabar daripada Nabi Musa. Buktinya di sosmed kita ribut tuh. Berarti kan kita lebih parah daripada Nabi Musa kan. Nabi Musa wajarlah mempertanyakan tentang kapal yang udah baik sama kita, ngasih tumpangan gratis kok dilubangin. Sehingga kata Nabi Musa, kenapa engkau lubangin itu? Apakah engkau ingin melakukan sesuatu yang salah? Kata Nabi Khidir, alam akul innaka lan tastati' ma'iyya sabra. Enggak dijawab loh. Bukankah aku bilang kamu enggak akan sabar? Harusnya kan langsung dijawab kan? Enggak, ini yang disebut dengan tarbiyah. Karena ilmu yang lagi diajarkan Nabi Khidir itu bukan wawasan. Ilmu yang lagi diajarkan itu kesabaran. Enggak akan dapat ilmu kesabaran kalau kalian duduk di majelis. Di majelis bab sabar. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kayak sabar banget kita. Baru keluar di situ sendal kebalik dikit udah marah-marah. Mana sendal gua? Kok aku kehilangan sendal di Masjid Al-Latif? Padahal salah naruh, ditaruhnya di sebelah situ. Lupa kalau dia keluarnya dari situ, kebalik. Artinya kita nggak belajar sabar di majelis, kita hanya tahu wawasan sabar. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kapan belajar sabar? Dengan mulazamah. Baru kita belajar sabar, diuji sama guru, dikasih training sama guru, dikasih riyadhah sama guru. Buktinya kadang-kadang kita di majelis pun kadang nggak sabar. Nih saya nih kalau ngomong lebih dari jam 9:30, saya yakin pada bubar nih. Satu persatu, ada yang pura-pura garuk-garuk lewat, ada yang pura-pura kebelet lari ke sana, padahal nanti putarnya ke sana juga. Nggak kuat kan, lebih dari 9:30 kan. Padahal baru diuji kesabaran dalam majelis, bukan kesabaran dalam hidup. Sementara dalam mulazamah, kita tuh diajarkan kesabaran hidup, bukan kesabaran majelis. Kalian kebayang nggak Mbah Anwar yang di Lirboyo ngaji itu dari habis subuh sampai zuhur. Kayaknya saya nggak sanggup deh.
Saya aja yang lihat videonya, Masya Allah ngajar ngaji dari habis subuh, nggak sadar tiba-tiba sudah ada azan zuhur. Hah, udah azan zuhur. Berarti kan itu murid keren-keren semua itu. Kalian jangan ngelihat kajiannya hanya yang tabligh akbar yang gitu doang. Itu mah tabligh akbar, bukan mulazamah itu. Ya mungkin nggak bisa dikontrol lah ya, ada yang terlalu nikmat lah ya, jadi akhirnya gitu. Saya juga nggak setuju sih. Tapi ya udahlah, itu bukan kajian NU. Karena NU itu bukan yang di situ. NU itu yang bahsul masail, yang ngajinya di pondok. Itu kalau mau lihat belajarnya dari habis subuh sampai zuhur, ngajinya pelan-pelan, dibaca satu-satu. Udah ngerti belum? Nabi kayak gitu ke muridnya. Ala hal ballaghtu? Kalian udah ngerti belum? Bala ya Rasulullah. Nanya lagi, ala hal ballaghtu? Bala ya Rasulullah. Ala hal ballaghtu? Berkali-kali Nabi make sure, kalian ngerti enggak? Kalian ngerti enggak? Kalian ngerti enggak? Bukan yang tabligh akbar, gimana nanya tabligh akbar kalian ngerti enggak? Susah. Tapi lagi-lagi ya, tabligh akbar itu tetap baik. Semua kita terlibat lah dalam tabligh akbar. Tapi itu bukan metode yang utuh. Itu baru tahap awal banget lah, permulaan banget. Sehingga kalau kalian baru di level tabligh akbar belajarnya atau majelis kayak gini, berarti kalian belum menjadi seorang santri yang udah utuh. Kalau mau jadi santri yang utuh, belajarnya tuh mulazamah. Tapi kalau nggak utuh Ustaz, gimana Ustaz Islam kita? Insya Allah udah baik, tapi bertahap lah pelan-pelan. Kan nggak bisa sekaligus. Lagian kan nggak semua kita zurufnya sama kan. Zuruf itu kondisinya. Ada yang udah kerja, ada yang udah berkeluarga, nggak mungkin dia jadi santri lagi. Gimana nanti dengan istri dan anaknya, gimana kewajiban menafkahinya. Tapi sekurang-kurangnya kita jadi tahu diri, oh saya belum jadi santri yang utuh. Jadi saya mending diam aja dulu, nggak banyak komen. Kenapa? Saya juga masih belajar, tahapnya masih di taklim, belum di tarbiyah, belum di halakoh, belum di mulazamah gitu. Ini cerita pertama Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Apa yang dipelajari? Rusyda. Apa itu rusyda kata ulama? Ar-rusydu huwa husnut tasarruf fi syai'. Wa minhu al-hikmah ay wad'u syai' fi mawdi'ihi qila al-isabah fil qawli wal amal. Itulah rusyda. Apa itu rusyda? Rusyda itu adalah husnut tasarruf. Kita bisa menjalankan sesuatu dengan baik. Bukan kita hafal, bukan. Jadi metode mulazamah bukan metode untuk membuat seseorang itu punya wawasan doang. Tapi membuat seseorang itu punya perilaku. Makanya diajarin adab. Karena adab itu gak cukup sekedar hafalan ayat dan hadis, harus diterapin. Sama kayak kita olahraga. Boleh gak kalian olahraga misalnya nge-gym nih. Nge-gym kalian cuma baca kitab gym. Ternyata manfaat nge-gym itu luar biasa. Salah satu otot yang pertama akan rusak di masa tua itu adalah otot kaki. Sehingga kalau orang jarang nge-gym nanti kakinya jadi apa istilahnya teh, lumpuh lah, cedera lah, gampang cedera. Sehingga kalau kakinya udah gak berfungsi biasanya nanti organ-organ lain nanti akan ikut. Itu kan wawasan kejiman kan. Sakofatul gym, wawasan tentang gym. Kalian baca tuh, setelah kalian baca kalian pulang. Aku habis nge-gym, bener gak? Salah. Aku baru baca wawasan tentang gym. Kalau kamu mau nge-gym, kamu harus latihan beneran, exercise. Nah, dalam gym itu kan ada yang namanya apa? Personal trainer. Ada tabligh akbar gym? Ada sih itu di Saparua. Bukan gym sih, senam. Gym juga sih ya, senam lah ya. Kan itu kan kayak taklim kan itu kan. Ibu-ibu kan, ayo pakai lagu waktuku kecil apa segala macam gitu kan ya. Akhirnya pada rame ibu-ibu di Saparua. Apakah itu gym? Nah, itu hanya untuk yang awal-awal aja. Kalau mau serius ya udah personal trainer. Nanti dikasih tahu ini salah gerakannya, ini benar gerakannya. Emang disuruh praktek. Begitu juga mulazamah. Yang disebut sopan santun itu gimana? Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Nggak cukup, coba praktekin gimana cara berdiri yang sopan, gimana cara jalan yang sopan, gimana cara menyambut tamu yang sopan, gimana cara berperilaku kepada orang tua yang sopan, kepada guru yang sopan. Kan ada prakteknya kan? Itu mulazamah. Jadi jangan kalian anggap bahwa perilaku itu adalah sebuah fanatisme. Perilaku itu bagian dari pendidikan. Dilatih cara berdirinya, cara salamannya, cara ngomongnya, itu dilatih karena itu adab. Bukan cuman duduk di majelis ilmu dikasih tahu ayat dan hadisnya. Itulah bedanya metode taklim dengan metode mulazamah. Ada latihannya. Sehingga latihan itulah yang kemudian nanti membekas jadi karakter, jadi behavior, jadi perilaku. Dan itu dahsyat sekali. Islam punya itu sejak awal.
Gak tahu entah sejak tahun kapan itu udah mulai ditinggalkan di pendidikan-pendidikan modern. Kita cuma dikasih tahu beberapa norma, tapi nggak dijadikan sebagai training. Ini versi Nabi Musa. Kemudian saya coba kasih lagi contoh di zaman Nabi Muhammad. Mulazamah di zaman Nabi Muhammad. Ini adalah budaya kesantrian era zaman Nabi. Sehingga jangan bilang lagi ini adalah sekedar tradisi, ini sunnah. Namuzaj mulazamati wa khidmati sahabah lin Nabi. Contoh-contoh mulazamah dan khidmatnya sahabat kepada Nabi. Yang pertama, sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia dikenal juga dengan nama Sahibus Siwak wan Ni'al. Abdullah ibnu Mas'ud, siapa yang gak kenal beliau kan? Dikenal dengan nama Sahibus Siwak wan Ni'al. Pemegang siwak dan sendal. Pemegang siwak dan pemilik, bukan pemegang ya, pemilik siwak dan sendal. Kenapa Ibnu Mas'ud dijuluki pemilik siwak dan sendal? Karena siwak Nabi dia yang pegang, sendal Nabi dia yang pegang. Nabi itu orang yang paling gak enakan loh. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini kalau kalian pengen tahu pribadinya Rasul ya. Rasulullah itu punya sifat ra'fah namanya. Bil mu'minin ra'ufur rahim. Ra'fah itu apa? Ra'fah itu gak enakan. Sangat gak enakan orangnya. Sehingga gak mau nyusahin orang, gak mau ngerepotin orang. Itu Nabi banget tuh. Kalau dengan tipe Nabi yang gak enakan, kok Nabi mau nyerahin siwak dan sendal kepada Abdullah? Ini bukan lagi tentang menghina Abdullah, memperbudak Abdullah, feodalisme terhadap Abdullah. Bukan. Ini lagi ngajarin Abdullah tentang sesuatu yang ada dalam metode mulazamah. Harusnya dengan tipe orang kayak Nabi yang sangat gak enakan, pasti gak enak dong sendalnya dipegang orang lain. Aduh gak enak nih ngerepotin Abdullah. Aduh gak enak nih ngerepotin Anas bin Malik. Aduh gak enak nih ngerepotin siapa sahabat. Tapi kok enak tuh Nabi padahal sifatnya ra'uf. Berarti lagi ngajarin mulazamah atau khidmah. Khidmat itu membantu lah ya, membantu guru. Kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yulaqab bi sahibin na'lain was-siwak wal wisadah. Li'annahu kana yahmilu na'lan nabi wa siwakahu. Wa yuhayyi firashahu idza jalasa aw nam. Wa kana idza arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaquma min al-majlis yuqaddimu lahu na'layhi wa idza dakhala al-khala' qaddamahu bis-siwak. Ibnu Mas'ud itu kalau Nabi mau tidur dia siapin tempat tidur Nabi. Kalau Nabi berdiri dari majelis dia yang siapin sendal Nabi. Kalau Nabi mau masuk ke khala itu toilet, dia yang kasih siwak kepada Nabi. Jadi dia itu selalu menemani Nabi sehingga lazima Abdullah ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulazamata dhilli sahibih. Abdullah mengikuti Nabi, menemani Nabi seperti bayang menemani pemiliknya. Kalian pernah jauh nggak dari bayang-bayang kalian? Kalian di sini bayang-bayang kalian di sono. Pernah nggak kayak gitu? Nggak ada kan? Namanya bayang itu selalu ngikutin kita kan? Kayak gitulah Abdullah ibnu Mas'ud mengikuti Nabi, nggak pernah jauh. Kenapa nggak pernah jauh? Takutnya Nabi ada butuh apa-apa, langsung dia kasih. Gini ngikutinnya tuh. Kemana Nabi pergi? Nabi tidur, dia duduk di depan kamar Nabi diam, nungguin. Nabi keluar malam-malam, dia siapin air buat Nabi wudu, buat Nabi tahajud. Nabi mau ke khala, dia siapin siwak. Nabi keluar rumah, langsung dia siapin sendal. Mulazamatu zil li sahibih, seperti bayang yang selalu menemani orang. Ini analogi ulama tentang mulazamahnya Abdullah ibnu Mas'ud. Kita belum pernah kayak gitu sama guru. Gak pernah kayak gitu juga sama ibu. Gak pernah kayak gitu juga sama ayah. Terus kita apa sih sebetulnya? Sama ibu enggak. Dipanggil ibu, ya ntar. Padahal harusnya jangan sampai ibu memanggil kita 2 kali. Cukup sekali aja. Jangan sampai ayah memanggil kita 2 kali. Cukup sekali aja. Yang boleh manggil kita berkali-kali gak diangkat mantan doang. Nelfon lagi reject. Telepon lagi reject. Tapi kalau ayah, maaf ya agak gimmick dikit. Ayah, ibu, guru, harusnya kan khidmatnya tuh ta'zimnya luar biasa ya. Karena mereka orang-orang yang penting dalam hidup kita. Ayah dan ibu melahirkan kita ke dunia secara jasad. Guru melahirkan kita secara ruhaniyah. Dua-duanya berperan dalam melahirkan diri kita. Baik secara jasadiah maupun secara ruhaniyah. Itu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian watil kal khidmah ja'alat Ibnu Mas'ud min aktsarin nasi mulazamatan lin nabi
hatta dhanna ba'dus sahabah annahu min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking seringnya Abdullah ibnu Mas'ud mulazamah dan khidmat kepada Nabi, sampai para sahabat sebagiannya berpikir Abdullah ibnu Mas'ud itu ahlul bait. Saking seringnya, saking dekatnya, dianggapnya seperti ahlul bait, bukan sahabat. Ini menunjukkan Abdullah ibnu Mas'ud itu sangat dekat dengan Nabi. Yang kedua, Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik adalah seorang sahabat Ansor. Dia lahir 10 tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti pas Nabi hijrah umurnya berapa? 10 tahun. Kan sederhana. Dia lahir 10 tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti pas hijrah ya 10 tahun. Suatu ketika Nabi hijrah, ibunya Anas bin Malik yaitu Ummu Salim atau Ummu Sulaim radhiyallahu anha, termasuk salah satu seniornya Ansor lah, awalunnya Ansor. Ja'at bi ibniha Anas wa qalat lin Nabi. Dia datang menemui Nabi membawa anaknya Anas dan mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza Unaisun ibni yakhdumuka fad'ullaha lahu." Ya Rasulullah, ini anakku Anas kecil. Anas karena masih kecil dipanggil Unais. Jadi kalau Kak Buni, Bunaya. Bunaya, wahai anakku tersayang gitu ya. Siapa misalnya di sini? Mang Diki, Dikai. Jadi ada ya-nya gitu ya. Apa sih? Ya Rasulullah, hadza Unaisun ibni. Ya Rasulullah, ini Unais, anakku Anas. Yakhdumuka, aku serahkan kepada engkau agar dia berkhidmat kepadamu. Jadi yang serahin Anas siapa? Ibunya sendiri. Aku serahkan dia kepada engkau agar berkhidmat kepadamu. Fad'ullaha lah. Doakanlah dia kepada Allah. Doakan dia kepada Allah ya Rasul. Jadi ibunya cuma minta didoain. Ini dahsyatnya khidmat kepada guru, salah satunya adalah mencari doa. Kan kalau di majelis nggak semuanya didoakan kan, kecuali secara umum, ya Allah, irhamna warhamil muslimin. Nggak satu persatu kan. Gimana biar kita diingat sama guru? Ya kita harus khidmat, kita harus mulazamah baru diingat. Ketika guru tahajud, ya Allah semoga muridku Buni sembuh dari hilang suaranya. Alhamdulillah udah dapat suaranya balik. Ya Allah semoga muridku siapa cepat menikah gitu ya. Alhamdulillah akhirnya menikah misalnya. Itu kan yang dicari, doa guru. Selain doa ayah, doa ibu, doa pasangan, doa guru. Dengan cara khidmat. Akhirnya Rasulullah pun berdoa. Fada'a lahun Nabi SAW. Rasulullah berdoa. Apa doanya? Allahumma akthir malahu wa waladahu. Wa barik lahu fima a'taitahu. Wa atil umrahu wa ghafir dzambahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dia. Perbanyaklah keturunannya dia. Berkahilah apa yang engkau telah berikan kepada dia. Panjangkanlah umurnya dan ampunkanlah dosanya. Ternyata tahu apa yang terjadi? Anas bin Malik adalah sahabat yang terakhir meninggal. Umurnya lebih 100 tahun. Yang lain rata-rata umurnya 60-70 tahun. Anas lebih 100 tahun. Salah satu sahabat yang paling terakhir meninggal. Generasi sahabat yang paling ujung Anas bin Malik itu. Panjang umurnya. Tahu berapa jumlah keturunannya, anak dan cucunya? 100 orang. Saya nggak tahu anaknya persisnya berapa ya. Dan nggak usah terlalu diulik lah, nanti kontroversi. Istrinya berapa? Nggak usah lah. Pokoknya anak dan cucunya 100 orang. Kenapa? Itu doanya Nabi. Gara-gara Anas berkhidmat kepada Nabi. Wa munzu dzalikal yaum sara Anas khadimun Nabi 10 sinin kamilah min hini hijratihi ila wafatihi. Sejak saat itulah Anas berkhidmat kepada Nabi di rumah Nabi selama 10 tahun dari sejak Nabi hijrah sampai Nabi wafat. Dalam khidmat itu Anas belajar apa? Anas belajar akhlak Nabi. Dan itu enggak akan didapat dengan majlis. Sehingga suatu hari Anas berkata, qala Anas ibnu Malik radhiyallahu an wa yasifun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia mensifati Nabi seperti apa? Kata Anas, khadamtun Nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama qala li uffin qat wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah wala li syai'in lam af'alhu ala fa'altah. Saya berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Enggak pernah saya mendengar Nabi mengatakan enggak pernah Nabi mengatakan kepada saya, harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu. Enggak. Saking sabarnya Nabi terhadap saya. Jadi kan Anas belajar sifat sabar Nabi dalam muamalah. Ini enggak akan didapatkan di majelis ilmu. Ini didapatkannya dengan mulazamah 10 tahun.
Ini yang disebut dengan mulazamah. Sehingga akhirnya Anas bin Malik mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Ini ringkas-ringkasnya aja. Yang ketiga, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Dia adalah seorang anak muda yang fakir di antara para sahabat. Wa kana yakhdumun nabi fil lail. Dia biasanya berkhidmat kepada Nabi di malam hari aja. Karena kalau di siang hari mungkin dia kerja atau apa ya, di malam hari dia berkhidmat untuk Nabi. Jadi enggak harus khidmat itu artinya mulazamah itu 24 jam, enggak harus juga. Ya'tihi bil ma' lil wudu. Dia biasanya menyediakan air untuk wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yabitu 'inda babih, dan dia bermalam di pintu rumah Nabi untuk jaga Nabi gitu. Suatu hari karena Nabi ngerasa sering dibantu sama Rabi'ah, Nabi ngerasa enggak enak kan. Terus Nabi nanya kepada Rabi'ah, "Salni, minta sesuatu sama aku wahai Rabi'ah, kamu butuh apa?" gitu. Karena kan kalau khidmat itu enggak dibayar kan. Dan ini bukan memanfaatkan murid ya. Ini bukan apa penjajahan apa tadi saya? Feodalisme bukan. Ini khidmat. Tapi Nabi enggak enak hati. Sama lah kayak kalian misalnya khidmat sama saya, kan saya enggak enak hati dong ya. Akhirnya ya kasih permen atau apalah, kalau saya sanggup bayar ya saya bayar gitu semampu saya gitu kan. Nah Nabi bilang gini, "Salni, minta sama saya." Kata Rabi'ah, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Saya minta supaya saya bisa tetap menemanimu sampai ke surga ya Rasulullah. Ini pintar sih sahabat. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya jomblo, gimana ya cara bisa?" Enggak. "Ya Rasulullah, saya miskin, minta harta." Enggak. "Saya minta murafaqataka fil jannah." Saya pengen satu surga dengan engkau ya Rasulullah. Ini kan enggak main-main nih. Satu surga dengan Rasul. Firdaus al-a'la. Karena kalau enggak minta itu bisa jadi pun kalau masuk surga ya enggak tahu surga yang mana. Walaupun semua surga baik, tapi enggak ada yang lebih tinggi daripada Firdaus kan. Ini permintaan yang spesial banget. Akhirnya kata Nabi, "Awa ghairu dzalik?" Ada yang lain enggak selain itu? Kayak aneh aja gitu mintanya surga, enggak minta dunia atau apa. "Awa ghairu dzalik?" Ada yang lain enggak gitu kata Nabi. "Huwa dzak." Itu aja ya Rasulullah. Itu aja Rasulullah. Saya enggak minta apa-apa. Akhirnya kata Nabi, "Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Kalau gitu bantu aku dengan kamu memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Sehingga dia dikatakan oleh para sahabat termasuk orang yang dijamin masuk surga lewat hadis ini. Ini artinya khidmat itu besar sekali dampaknya dalam kehidupan seorang murid. Dengan doanya, dengan hikmahnya, dengan rushdunnya, dengan qudwahnya, itu enggak akan didapatkan dengan majelis. Kemudian nanti kita belajar juga dari generasi yang setelahnya, baik generasi tabi'in, generasinya para sahabat, kayak mulazamahnya Hasan al-Basri kepada Umar bin Khattab. Akhirnya Umar mendoakan Hasan al-Basri. Yang mulazamah siapa? Bukan Hasan, karena Hasan masih kecil banget, belum cukup umur. Yang mulazamah ibunya. Jadi ibunya Hasan al-Basri berkhidmat kepada Umar. Terus bayarannya apa kalau pakai bahasa bayarannya? Tolong doakan anak saya Hasan al-Basri. Jadi dibawa ke Amirul Mukminin Umar. Ya Amirul Mukminin doakan anak saya Hasan al-Basri. Itu kenapa ada budaya di kita ketemu ulama minta doain anak. Didoakan sama Umar. Apa doanya Umar terhadap Hasan al-Basri? Allahumma faqihu fiddin. Enggak, kalau itu doanya Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kalau Hasan al-Basri, Allahumma faqihu fiddin wa habbibhu ilan nas. Ya Allah, jadikan anak ini faqih dalam agama dan dicintai oleh semua orang. Apa yang terjadi kelak setelah Hasan al-Basri jadi ulama besar? Ada seorang gubernur namanya Hajjaj. Ini gubernur zalim banget, kejam, suka bunuh para sahabat. Termasuk salah satu yang dia bunuh itu Abdullah bin Zubair. Sampai digantung jasadnya di Ka'bah sama Hajjaj. Jadi Hajjaj ini gubernur yang zalim lah, ibaratnya pemerintah yang zalim. Suatu hari Hajjaj marah dengan fatwanya Hasan al-Basri. Sehingga dia culiklah Hasan al-Basri, ditangkap dari Madinah dibawa ke Irak. Mau dipancung Hasan al-Basri. Tapi begitu sampai di istananya Hajjaj di Irak, pas ngelihat Hasan al-Basri, tadinya kan Hajjaj gak pernah ketemu Hasan al-Basri nih. Pas ketemu, langsung jatuh hati kepada Hasan al-Basri. Langsung gelar karpet merah, siapin hidangan terbaik, hidangan Raja Salman. Lalu Hasan al-Basri dikasih makan, dikasih tempat tinggal yang layak di istana. Besoknya pulang dikasih kendaraan terbaik, dikawal sama pengawal terbaik, dikasih hadiah. Pas di perjalanan pulang, pengawal itu nanya, "Ya Syekh, kami heran. Anda itu sebetulnya dibawa ke Irak untuk dihukum mati. Karena Hajjaj marah dengan fatwa Anda. Tapi ketika Anda sampai di Irak, malah Hajjaj memperlakukan Anda seperti tamu yang sangat istimewa. Hajjaj malah senang kepada Anda, mendengarkan nasihat Anda. Hajjaj malah matanya berbinar-binar melihat Anda. Lalu ketika pulang disuruh kami mengawal Anda, kasih hadiah yang banyak. Apa yang terjadi gitu?
Ternyata kata Hasan al-Basri, inilah doanya Umar bin Khattab. Ya Allah, jadikan anak ini faqih dalam agama dan dicintai oleh semua orang, bahkan musuhnya. Ini dahsyatnya doa karena khidmat. Beda kalau kalian minta doa tanpa khidmat. Ketemu Ustadz doain saya, Syekh doain saya, Yai doain saya, Habib doain saya. Beda, powernya tuh beda. Khidmat, minta doa, baru hasilnya luar biasa. Saya adalah hasil doa seorang ulama karismatik di Aceh, namanya Abu Abdullah Tengku Kutakrung. Waktu saya masih umur 5 tahun apa 6 tahun gitu, ibu saya datang ke Tengku Abdullah, itu dianggap ulama karomah lah di Aceh, udah meninggal kemarin. Karena ada banyak cerita rakyat lah tentang beliau, pencuri masuk ke rumah beliau gak bisa keluar. Banyak kan cerita kayak gitu kan, kata pencurinya pas saya mau keluar semuanya kayak penjara, jeruji besi, gak tahu cara keluar. Akhirnya dikasih makan sama Abu Abdullah itu, kemudian sampai beliau si pencurinya jadi muridnya. Ada cerita kayak gitu, tapi kan ini cerita rakyat ya. Yang jelas beliau dianggap sebagai ulama karismatik. Saya datang kepada beliau dibawa sama guru, ibu saya. Sehari sebelum ibu saya membawa saya kepada beliau, saya mimpi beliau. Ini saya kasih tahu salah satu rahasia mimpi saya masa kecil ya. Saya punya beberapa mimpi masa kecil yang itu jadi kayak semacam guidance saya sampai umur saya segini. Salah satunya adalah saya mimpi beliau dalam mimpi saya, tapi saya nggak tahu beliau, nggak kenal beliau, cuma tahu wajahnya. Saya mimpi beliau, kemudian saya kayak ditahnik sama beliau, didoakan sama beliau, dinasihatin sama beliau. Saya nggak cerita ke ibu saya tentang mimpi saya. Besoknya dibawa sama ibu saya ketemu beliau. Ibu saya karena nggak punya waktu khidmat sama beliau seperti khidmat yang layaknya, hanya bawa hadiah. Kita ini orang miskin, nggak ada hadiah yang kita mampu yang mahal-mahal, tapi apa yang ada aja gitu. Bawa segala macam yang ada di rumah hadiah, bawa ke Abu Kutakrung. Abu gitu, tolong doakan anak saya ini. Pas saya lihat beliau, ini yang saya lihat kemarin di mimpi saya. Apakah beliau nyuruh saya datang atau lewat mimpi atau gimana saya nggak tahu lah ya. Pokoknya itu mimpi aneh aja gitu. Tapi insya Allah itu mimpi baik. Ini yang saya lihat kemarin di mimpi saya. Wajah orangnya itu kan kayak bercahaya gitu kan. Ustadz Bilal tahulah beliau gimana. Terus akhirnya beliau pegang kepala saya didoain. Semoga anak ini akan besar, menjadi orang besar karena Al-Quran. Menjadi orang besar karena Al-Quran. Selang beberapa tahun kemudian saya juara musabaqah tingkat nasional. Lalu ikut musabaqah tingkat nasional beberapa kali. Internasional waktu saya di Mesir. Sampai sekarang yang orang lihat salah satu dari saya tuh, saya senang banget dengan ngajinya Ustadz Hanan. Padahal ngaji saya biasa-biasa aja. Di sini ada Ustadz Wasil nih, Al-Hafiz di sebelah saya yang tadi saya salam sama beliau. Saya kagum sama hafalan beliau, ketawaduan beliau. Bacaan beliau lebih bagus daripada saya. Di sini ada Ahmad, muridnya 20 Mind. Bacaan Ahmad lebih bagus daripada saya. Saya kadang-kadang ngerasa gak pede ya ketika orang bilang, Ustaz saya senang banget dengerin ngaji Ustadz Hanan sebelum tidur. Dalam hati saya, mending jangan deh. Mending kamu dengerin Syekh Al-Ghamidi, Siddiq Al-Manshawi atau siapa gitu. Jangan saya deh, saya masih banyak salah. Cuman gak tahu ya orang kayak bisa, jangan-jangan suara saya bikin orang ngantuk kali ya. Jadi akhirnya kayak enak aja gitu dengerin. Tapi sisi baiknya saya ngerasa bahwa ini doanya Abu Kutakrung nih. Waktu saya masih kecil. Pulang dari Abu Kutakrung, kata Abu Kutakrung ke ibu saya, mandikan dia di Masjid Raya Baitur Rahman. Pulang dari sana, saya dimandiin sama ibu saya. Tapi dimandiinnya tuh bukan di tempat wudhu, di tempat orang cuci kaki yang sebelum naik ke tangga masjid itu loh. Saya dimandiin di situ. Kata ibu saya ini berkah untuk orang sholat nih. Kan kalau di masjid-masjid Aswaja itu di bawah tangga paling bawah itu ada kolam kan. Nah di kolam itu saya mandi tuh. Alhamdulillah gara-gara mandi di kolam itu mungkin saya rambutnya agak keriting sekarang. Alhamdulillah berkah gitu. Ternyata itu adalah ya riyadhah yang kadang-kadang susah dijelaskan secara secara persepsi urban. Itu ada dalam ilmu mulazamah namanya. Sehingga doanya Umar bin Khattab kepada Hasan al-Basri itu juga yang menyelamatkan Hasan al-Basri kelak ketika bertemu dengan Hajjaj. Begitu juga dengan cerita Imam Al-Ghazali yang saya pernah cerita di Tarbiyah juga. Imam Al-Ghazali itu ayahnya punya 2 anak. Imam Al-Ghazali sama adiknya yaitu Ahmad. Sama-sama ulama besar. Yang satu ulama fikih, yang satu ulama tasawuf. Ulama ruhaniyah. Ayahnya Imam Al-Ghazali itu setiap ketemu ulama beliau nangis. Lalu beliau berdoa, ya Allah jadikanlah anak aku seperti beliau. Lalu beliau kasih hadiah, apa yang beliau punya dikasih buat ulama. Syekh, doakan saya punya keturunan seperti Anda. 2 ulama yang dia sangat kagumi, satu ulama ahli fikih, yang satu ulama ahli tasawuf. Anak-anaknya dua-duanya
laki-laki yang satu ahli fikih yaitu Imam Al-Ghazali, satu lagi ahli tasawuf Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad muridnya Imam Al-Ghazali ini ahli tasawufnya luar biasa, punya basirah. Dan basirah ini ilmu laduni, dan jangan bilang ilmu laduni itu bid'ah, karena ada ayatnya di surah Al-Kahfi, wa 'allamna min ladunna ilma, dan kami ajarkan dari sisi kami ilmu, yaitu ladunna. Laduni itu cuma grammar aja berubah, tapi ilmu laduni namanya. Jangan bilang istighosah itu bid'ah, karena istighosah itu ada di surat Al-Anfal. Il tastaghitsuna rabbakum. Istighosah itu diajarkan Nabi kepada Fatimah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya mughits aghitsni. Sejak kapan jadi bid'ah? Berarti kita kurang baca, kurang literasi, tinggal baca aja. Kalau belum tahu jangan bilang enggak ada hadisnya. Bukan, enggak tahu hadisnya. Jadi saya ralat ya kata-katanya. Jangan pernah bilang enggak ada hadisnya. Bilang aja saya belum tahu hadisnya. Siapa tahu ada. Kita aja yang belum bacakan, kita hafal hadis cuma 1/4, cuma 1/3. Innamal a'malu, udah segitu doang yang kita hafal. Itu aja belum 1 hadis. Tapi bilang enggak ada hadisnya. Jumlah hadis itu lebih dari 1 juta hadis. Yang dihafal Imam Ahmad 1 juta hadis. Kamu bilang enggak ada hadisnya? Gimana ceritanya? Akhirnya kita kembalikan lagi, saya enggak tahu. Allahu a'lam, Allah wa rasuluhu alam, gitu aja mending, aman buat kita. Akhirnya gara-gara doa dari para masyayikh, ayahnya Imam Al-Ghazali itu punya anak, dua-duanya solih dan dua-duanya orang yang berilmu. Suatu ketika Imam Al-Ghazali itu nggak khusyuk dalam sholat gara-gara mikirin fikih tentang haid dan nifas. Nanti kalian baca dah di kitab Ihya itu tentang biografinya. Jadi pas sholat Imam Al-Ghazali itu mikirin fikih hukum haid, hukum nifas. Kalau mereka kan mikir ya, kalau kita kan baca kan. Karena kita nggak hafal jadi kita baca. Kalau mereka kan hafal jadi di dalam referensi ini, di dalam kitab ini, di dalam hadis ini, dalam ayat ini. Jadi mikir sambil sholat mikirin bab haid dan bab nifas. Akhirnya Imam Ahmad nggak mau jadi makmumnya Imam Al-Ghazali. Nggak pernah mau jadi makmumnya. Sampai Imam Al-Ghazali ngadu ke ibunya, Bu, itu Ahmad kenapa nggak pernah mau jadi makmum saya? Memang salah saya apa sih gitu? Dipanggil Ahmad sama ibunya, Ahmad kenapa? Ya udah temenin kakak gitu. Akhirnya Ahmad datang ke Imam Al-Ghazali. Ngasih tahu kenapa dia nggak mau jadi makmumnya Al-Ghazali. Kata dia, aku nggak bisa jadi makmum kamu karena di bajumu itu penuh dengan darah. Di baju kamu itu penuh dengan darah. Ternyata maksud Imam Ahmad di baju Al-Ghazali penuh dengan darah, ketika sholat Imam Al-Ghazali mikirin darah. Mikirin nifas, mikirin haid, hukumnya apa. Imam Ahmad merasakan itu, entah gimana caranya. Sehingga secara fikih kan kalau berdarah di baju kita itu kan najis, jadi nggak boleh sholat. Tapi kan ini bukan najis yang fisik kan, hanya pikirannya aja tentang najis gitu. Akhirnya Imam Ahmad ngasih tahu ke Imam Al-Ghazali tentang kemuliaan ilmu Imam Ahmad, yaitu ilmu basirah, yang Imam Al-Ghazali selama ini nggak tahu apa-apa. Baru Imam Al-Ghazali mengakui ilmunya Ahmad. Ahmad, kamu belajar dari siapa? Akhirnya Ahmad kasih tahu gurunya, Syekh Al-Utaqi, seorang penjual roti. Ulama biasa yang nggak terkenal, nggak punya akun sosial media, nggak punya banyak followers. Dia jualan roti doang di tokonya gitu. Itu guru saya kata dia. Akhirnya Imam Al-Ghazali belajar ke sana. Pas belajar ke sana pakai istilahnya tuh baju yang penuh dengan wikor. Wikor itu wibawanya seorang ulama. Ya mungkin jubah. Malam ini saya sengaja pakai jubah ya biar agak-agak wibawa gitu. Tapi tetap enggak wibawa. Pakai baju wibawa ustadz syekh banget gitu kan. Sementara Imam Al-Utaqi bajunya baju penjual roti. Pas ketemu kan kayak jomplang banget gitu ya. Antara murid sama guru. Muridnya kayak guru kayak murid. Akhirnya Imam Al-Ghazali bilang kepada Syekh Al-Utaqi, saya ingin menjadi murid Anda. Terus kata Syekh Al-Utaqi, lepaskan dulu pakaian kamu. Karena kamu baru tahu bagaimana cara berbicara di hadapan manusia. Kamu belum tahu cara berbicara kepada Allah. Kalau baju seperti ini adalah baju untuk berhadapan dengan manusia. Supaya kamu dihargai. Tapi dengan Allah kamu harus tawadhu. Enggak boleh dengan ketinggian kamu. Akhirnya ganti baju. Udah ganti baju. Sekarang tolong beresin toko saya. Bukan, yuk kita duduk. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Enggak, beresin toko saya. Kan ini feodal ini. Memanfaatkan murid. Tapi itu terjadi dalam Islam. Beresin toko saya kata Imam Al-Utaqi. Hah, beresin toko? Beresin. Udah selesai beres. Dikira sama Imam Al-Ghazali kalau udah beres nanti belajar kan. Beres-beres toko dulu udah gitu taklim lah gitu kan 1 hadis 2 hadis. Enggak, udah selesai pulang. Mikir semalaman. Besok datang lagi, beresin toko saya, pulang lagi. Lusa beresin toko saya, pulang. Enggak ngajarin 1 huruf pun
Tapi selama beberapa bulan Imam Al-Ghazali belajar ke Syekh Al-Utaqi, tiba-tiba Imam Al-Ghazali menjadi orang yang punya basirah. Doanya mustajabah. Waktu itu Imam Al-Ghazali lagi viral, dihujat sama orang-orang Syiah, terutama Syiah yang Hasasiyun, yang kemudian jadi asasin. Itu kan ada Hasan Sabbah kan pada masa itu kan. Syubhatnya zaman Imam Al-Ghazali itu kan Hasan Sabbah, orang Syiah. Dan Imam Al-Ghazali itu kan memurnikan Islam, makanya beliau disebut mujaddid karena memurnikan Islam setelah syubhatnya orang Syiah. Pemimpinnya salah satunya Hasan Sabbah, dia bikin pasukan laskarnya Syiah namanya Hasasiyun, terus terkenal jadi asasin dan kita bangga sama asasin. Padahal itu adalah pasukannya orang-orang Syiah yang menghalalkan darah kaum muslimin. Imam Al-Ghazali membantah mereka. Nah, gara-gara itu Imam Al-Ghazali itu difitnah. Yang fitnah orang Mesir. Karena waktu itu di Mesir itu Syiah kuat gitu. Memfitnah Imam Al-Ghazali. Sampai Imam Al-Ghazali itu dibenci banyak orang. Malam hari Imam Al-Ghazali berdoa, ya Allah aku difitnah. Ini lagi berguru kepada Al-Utaqi. Tiba-tiba laki-laki Mesir itu datang kepada Imam Al-Ghazali minta maaf. Dari Mesir datang kepada Imam Al-Ghazali. Terus kata dia, Syekh saya banyak salah sama Syekh. Suatu hari saya bermimpi. Dalam mimpi itu saya ngelihat Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan di belakangnya ada engkau ya Syekh. Lalu tiba-tiba engkau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadzal rajul yu'dzini. Ya Rasulullah, laki-laki ini menyakiti saya dengan cara memfitnah tadi. Terus kata Rasulullah dalam mimpi itu, a'tinis siyat, beri saya cambuk. Lalu Rasulullah menyuruh saya membuka baju, lalu mencambuk saya dengan cambukan yang kalau nggak salah 10 kali. Lalu sampai saya kaget, pas saya bangun dari tidur, di punggung saya banyak bekas cambukan. Akhirnya saya sadar ya Syekh, saya udah salah kepada Anda. Maka datanglah dia kepada Imam Al-Ghazali untuk minta maaf. Itu nggak bisa dapat dengan majlis, itu dapat dengan mulazamah, dengan ittiba kepada guru, dengan khidmat kepada guru. Tapi ini jangan dimanfaatkan juga ya, karena kan kita tetap mengakui ada si oknum-oknum yang memanfaatkan literasi ini kan untuk kepentingannya kan. Kalian tanya sama anak-anak pemuda hijrah, saya pernah gak manfaatin anak pemuda hijrah? Gak pernah. Kalaupun saya minta tolong, saya pengen banget membalas dia. Apakah dengan memberikan dia hadiah kecil, atau kalau perlu dia digaji bulanan, atau apa. Gak pernah saya minta, tolong khidmat saya, tolong beres-beresin sendal saya. Enggak. Walaupun itu boleh-boleh aja, gak apa-apa banget. Tapi saya gak enakan. Jadi walaupun saya paham itu boleh, saya sebagai guru gak pernah meminta itu. Tapi saya sebagai murid, saya juga punya guru, saya berusaha kayak gitu. Ketika saya ketemu Yai Marzuki, beliau mau keluar dari rumahnya, saya langsung susun sendalnya. Beliau tanya, sendal saya mana? Langsung saya cari sendalnya. Gak ketemu, ternyata sendal Yai lagi dipakai sama si murid yang ada di pondok itu. Ini agak aneh juga sih. Akhirnya saya kasih sendal saya, dipakai sama Yai. Bagi saya, sendal saya dipakai beliau, itu kehormatan buat saya. Saya jalan gak pakai sendal, itu mulia bagi murid. Karena saya juga seorang murid, jadi jangan kalian lihat saya hanya guru doang, enggak. Saya murid juga. Saya ke guru kayak gitu. Saya ketemu guru yang ngajarin saya ngaji waktu SD. Gimana saya memperlakukan beliau? Sehormat mungkin. Sehingga ini bukan tentang harapan seorang guru kepada murid biar dapat untung. Enggak, karena saya pun murid. Memperlakukan guru seperti itu. Jadi ini cerita-cerita yang luar biasa dari para ulama. Singkat ceritanya adalah orang-orang yang tadi kita baca kisahnya. Mereka semuanya adalah orang-orang yang dapat keberkahan ilmu. Abdullah ibnu Mas'ud dengan khidmatnya kata para ulama. Allah berikan ketajaman dia dalam menghafal Al-Quran. Kalian tahu surat terpanjang di Al-Quran itu surat apa? Yang paling panjang dan turun sekaligus surat apa? Al-An'am. Al-Baqarah terpanjang tapi turunnya berkali-kali. Al-An'am 11 lembar. 1 juz lebih 1 lembar. Turun sekaligus. Dibaca oleh Nabi di depan para sahabat. Lalu Abdullah bin Mas'ud angkat tangan, ya Rasulullah saya sudah hafal. Sekali dengar hafal. Kita 10 kali dengar lupa. Dia sekali dengar hafal. Apakah itu kecerdasan? Kalau kecerdasan mah orang Indonesia kurang cerdas apa sih? Kita baru kemarin untuk anak kecil Indonesia juara Olimpiade Matematika kan di Cina kan. Orang Indonesia itu enggak kalah cerdas. Jangan bilang orang Yahudi yang cerdas ya. Saya agak kurang setuju sih. Karena yang sering juara Olimpiade orang Indonesia bukan orang Israel. Jadi orang Indonesia itu cerdas-cerdas sih sebetulnya. Tapi kok kita susah banget ngafal Quran. Ngafal lagu gampang. Tadi saya bilang saya enggak perlu ngafal. Lagi mau nyetir, waktuku kecil, lagi mau makan, waktuku, kehafal coba. Saya pengen banget lupa lagu itu, tapi kehafal lagi. Pengen banget lupa lagu itu, kehafal terus kan ya. Kalau sekarang yang kehafal apa? Pandangan matamu, sayu itu kan ya. Yang lagi viral tuh yang lagu 70s.
kok jadi kehafal ya? Giliran Al-Quran lupa terus. Kita ngafal di belakang, di depan, lupa yang di belakang. Murojaah di belakang, lupa lagi yang di depan. Kenapa? Kayaknya kita kurang mulazamah sama guru ngaji kita. Ibnu Mas'ud sekali dengar hafal. Rasulullah tanya, wahai Ibnu Mas'ud coba kamu baca, dibaca. Nggak ada satu huruf pun yang salah. Terus yang hebatnya lagi apa? Bacaannya persis kayak Jibril. Kalau kita persis kayak paling keren Imam Masjidil Haram lah gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikutin siapa? Mu'aikili misalnya. Kalau saya senangnya misalnya Syekh siapa gitu kan. Saya senangnya sebetulnya Syekh Sa'dul Ghamidi dari dulu. Cuman susah banget mau niru gak mirip-mirip. Akhirnya jadi Syekh Hanan. Yang aneh aja gitu apa suaranya. Tadinya pengen Al-Ghamidi tapi bawanya jadi milik sendiri yang aneh lah pokoknya. Nah kita paling mirip itu ya Imam Masjidil Haram. Kalau sahabat miripnya malaikat. Sehingga siapa yang pengen dengar bacaan persis Jibril, dengarlah Ibnu Mas'ud. Siapa yang pengen membaca Al-Quran, men-store hafalan Al-Quran, storelah kepada Ibnu Mas'ud. Nabi merekomendasikan Ibnu Mas'ud. Jadi ketika mulazamah, guru ngasih kita kerjaan biasanya, ngasih kita tugas dakwah. Ibnu Mas'ud, kamu Al-Quran. Anas bin Malik, kamu bagian apa misalnya? Nanti Ka'ab bin Malik kamu bagian apa? Kamu yang belajar bahasa, kamu belajar ini, kamu belajar itu. Jadi kita didelegasikan sama guru kita untuk dakwah. Tapi kalau taklim nggak ada tugas, saya nggak ada tugas untuk kalian. Selesai ini ya udah kita bubar aja. Itu bedanya mulazamah. Jadi khidmat guru itu dapat berkah meneruskan perjuangan. Yang terakhir, ternyata gara-gara kita mengikuti para ulama atau guru dalam mulazamah dan khidmat, kita akan mendapatkan keberkahan dari perjuangan mereka. Seperti yang tadi saya sampaikan, Imam Asy-Syafi'i ketika beliau mengajarkan ilmu, akhirnya ilmu beliau disebut sebagai sebuah mazhab, namanya mazhab Syafi'iyah. Maka semua murid beliau yang meneruskan perjuangan beliau dalam menyebarkan mazhab Syafi'i, termasuk Imam An-Nawawi, mendapatkan pahala dari ilmunya Imam Asy-Syafi'i. Jadi mereka nggak perlu belajar dari awal lagi seperti Imam Syafi'i, mereka tinggal terusin aja dengan pendekatan-pendekatan yang lebih kontemporer sesuai dengan zamannya. Jadi kita ada estafetnya gitu. Sehingga kalau kalian mulazamah, misalnya mulazamah saya nih, saya ada perjuangan dakwah saya, yaitu dakwah anak muda dengan metode yang lebih sesuai dengan zamannya. Nanti kalian tinggal touch up, dikembangin lagi, diterusin lagi. Nggak perlu kalian menyusun dari awal lagi. Saya pun sebetulnya nggak menyusun dari awal, saya dari guru-guru saya yang mentarbiyah saya. Sehingga terus ada estafet dari satu ilmu ke ilmu yang lain, generasi ke generasi yang lain. Semoga tradisi ini nggak lagi kita anggap sebagai sesuatu yang aneh, hanya sebagai sebuah budaya lokal, tapi kita sadar bahwa ini adalah sunnah Nabi SAW. Apa salah satu sunnah Nabi dalam pendidikan? Mulazamah wa khidmatus syaikh. Menyertai dan berkhidmat kepada guru. Dan saya tutup dengan satu qaul dari ulama, ada satu qaul. Man laisa lahu syaikh fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang tidak punya syekh, maka syekhnya adalah syaitan. Ini qaul ya, bukan hadis ya. Siapa yang enggak punya syekh, syekhnya adalah setan. Siapa yang enggak punya guru, berarti gurunya adalah setan. Kalau sekarang mungkin bisa kita tambahkanlah sedikit. Siapa yang enggak punya guru, berarti gurunya TikTok. Siapa yang enggak punya guru, berarti gurunya GPT, Gemini, DeepSeek. Dan mereka itu bukan guru yang punya riwayat. Semoga berkah semuanya. Allahu a'lam. Semoga kita menjadi santri yang punya keberkahan guru. Semoga kita menjadi talibul ilmi yang diberikan oleh Allah hikmah dan rushdun. Dan semoga bangsa Indonesia akan kuat dengan kuatnya para talibul ilmi di antara kaum muslimin. Kuat dengan pendidikan Islamnya yang diambil dari sunnah Nabi SAW. Saya rasa demikian aja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.